I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Salam, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di mimbar pagi GBI Host. Pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas, mari kita merenungkan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk kita menjalani pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kami beraktivitas pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hati kami, terangi supaya kami mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah utusan atau dia adalah duta kerajaan Allah. Sama seperti Yohanes yang dikatakan di atas, datanglah seorang yang diutus. Jadi Yohanes adalah yang diutus oleh Allah. Dia utusan khusus dari Allah untuk memberitakan tentang siapa itu Yesus. Nah, sama dengan kita sebagai orang percaya bahwa Yesus pun mengatakan dalam Yohanes pasal 17 bahwa dia mengutus kita ke dunia. Jadi orang yang percaya, yang kita bisa pelajari dari Yohanes yang pertama adalah kita adalah utusan Allah. Kalau kita menyadari kita sebagai utusan Allah di dunia ini, maka kita mewakili Allah di dunia ini, maka kita hidup sebagai duta Allah di dunia ini. Oleh karena itu kita harus selaras
Dia senantiasa menyaksikan tentang Yesus, tetapi dirinya dibungkus di dalam pelayanannya sebagai saksi. Dirinya jangan sampai keluar terlihat. Biarlah Yesus senantiasa yang terlihat. Saudara-saudara, kita harus mengingat atau merenungkan kembali bahwa kita sering berlaku seperti itu. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai hamba Tuhan sering mengatakan, saya melayani Tuhan, saya menyaksikan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya Tuhan ada di belakang, kita yang ada di depan. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis mengingatkan kita sebagai saksi Yesus Kristus. Ingat, kita hanya sebagai saksi, menyaksikan apa yang kita tahu mengenai Kristus, menyaksikan apa yang Yesus perbuat di Alkitab, menyaksikan Yesus yang kerjakan di Alkitab. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Katakan apa yang telah kita kenal dari Yesus Kristus, katakan apa yang kita pahami tentang Yesus Kristus. Itulah yang disaksikan kepada dunia ini, bahwa ada Tuhan yang penuh dengan belas kasih, bahkan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Poin yang pertama, saudara, ketika kita tentang beraktivitas, ingat, kita memiliki tugas sebagai saksi, menyaksikan Yesus Kristus. Yang kedua dikatakan, ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian. Terang yang sesungguhnya, ia bukan terang itu tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi yang saudara-saudara yang terkasih, adalah kiranya yang kedua poinnya, bahwa ketika kita diutus, kita di dalam menjadi saksi, yang paling penting adalah mencari perkenanan Allah. Saudara, di dalam mencari perkenanan Allah itu, bagaimanakah kita harus membuat Allah berkenan kepada kita? Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Roma mengatakan tidak ada yang benar dalam diri manusia. Roma mengatakan semua manusia tidak mengenal Allah, tidak butuh Allah. Dan kita pun diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Allah cukup akan dirinya sendiri. Dia tidak dia tidak memerlukan, atau Allah cukup dengan dirinya sendiri. Sebenarnya tidak ada di dua ini yang mampu menyenangkan akan Tuhan, karena dia sudah cukup dengan, seolah-olah kalau kita menyenangkan, Allah butuh kesenangan, Allah butuh perkenanan daripada kita. Tidak. Yang dimaksudkan sebagai saksi mencari perkenanan Tuhan adalah cara mencari perkenanan Tuhan itu yang pertama adalah menghormati otoritas Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, maka kita harus menghormati otoritas Tuhan. Kita harus tundukkan hidup ini di atas, kita harus tundukkan hidup ini di bawah dari perintah Tuhan. Bahwa kita harus menghormati Dia sebagai Allah. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita untuk melampiaskan atau karena kita memiliki kebutuhan yang dasar, tetapi menghormati Tuhan, mencari perkenan Tuhan. Kita datang bahwa kita menyadari Dia adalah Allah yang menciptakan saya, Dia adalah Allah yang harus hidup ini saya kembalikan untuk menghormati dan sujud syukur di hadapan Tuhan karena pribadi Allah, bukan karena apa yang telah Allah buat kepada saya, tetapi karena pribadi Allah yang adalah Allah yang seharusnya menerima pujian kehormatan daripada manusia ciptaannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kembali seberapa lama kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, seberapa lama kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, seberapa lama kita berjemaat, atau seberapa lama kita terus mengakui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita sudah mengambil peran dan tanggung jawab itu, yaitu kita sebagai utusan Allah, sebagai wakil Allah di dunia ini. Yang kedua juga menjadi saksi Allah di dunia ini untuk menyaksikan siapa itu Yesus Kristus. Dunia ini membutuhkan cinta kasih, membutuhkan penebusan, pengampunan Yesus Kristus. Dan yang tentunya adalah di mana kita dengan melakukan kedua hal itu kita berkenan di hadapan Allah, yaitu kita tunduk di dalam otoritas Allah. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kita renungkan, kita kembali lagi, kita bersyukur kalau kita manusia berdosa, manusia yang hina, kita ditebus tetapi dipakai sebagai alat, sebagai rekan sekerja Allah untuk memberi kesaksian kepada dunia ini bahwa ada satu kelepasan, ada satu pengharapan, ada satu keselamatan di dalam pribadi Yesus Kristus. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini sama-sama kita terapkan, kita lakukan, dan membawa kita terus merenungkan kehidupan, arti hidup kita di dunia ini, bahwa ada satu tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan, bahwa kita sebagai saksi dari Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya
Tuhan memberikan kekuatan, keberanian kepada kami untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan dunia yang berdosa ini. Tuhan tolong kami, berikan keberanian supaya kami boleh tampil beda, dan di mana kami juga boleh menyaksikan tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri renungan pagi ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.